Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama gue lagi di channel Kemal Comay. Oke. Nah, jadi gue di video kali ini gue pengen ngebahas ya, men. Bahas tentang suatu komunitas motor-motor apa ya? Kalau menurut gue sih kayak motor-motor jadul-jadul kayak gitu ya. Ya makanya gue pengen ngasih sharing-sharing tentang edukasi tentang seputar motor jadul. Ya udahlah, jangan banyak bacot lagi, kita langsung yang ke orang aja, salah satu anggota dari motor-motor jadul kayak gitu. Nah, sob gua nih, sob. Kenalkan dulu dong, sob. Gue Kemal. Ngomong dulu dong. Kenalin, nama gua Arif. Panggil aja lah Buluk, panggilannya Buluk. Buluk. Nah, ya, ini nama Instagram lo apa? Instagram gua Arif Jongki. Dan apa ya? Itu nama samaran apa nama KTP itu, men? Nama samaran, bro. nama KTP mah jangan terlalu banget dipublikasi. Iya lah. Bisa bahaya itu. Jadi takut ada ini ada derutan dong namanya sih, ada daftar pencarian gitu. Apa sih? Buron. Nah, anjir ini bosku. Parah bener. Nah, jadi gua ngenalin nih ke anak-anak motor-motor jadul. Motor jadul eta kalau kata gua sih lebih ke simpelnya motor rongsok mungkin ya, motor tua. Jadi gua pengen baik lagi ke lu aja langsung lah, ke orang yang langsung menjelaskan apa itu si jadul-jadul motor gitu, men. Langsung aja deh. Perkenalkan nama lo gitu kan. Nama lo malah perkenalan dulu ya, terus lanjut gaskeun. Nah, nama gua Arif, gua perwakilan dari member anak Cikesal lah gitu. Cikesal itu daerah mana tuh? Cikesal Serang kabupaten ya, maksudnya bukan kota ya. Bukan kota. Kecamatan Cikesal gitu ya. Iya. Terus jadi apa yang menurut gua tentang ketimbang anak-anak racing kayak gitu kan. Emang sih kita juga banyak hobi, banyak ya beda-beda lah gitu, nggak bisa kita diskriminasi banget kegiatan dia juga ya. Terus dan lu nih lu kan bermain-main di motor-motor jadul kayak gitu ya. Ya lu jadul motor apaan sih jenisnya gitu atau ininya gitu. Nah, ini di belakang nih langsung nih. Ini motor lu kan ini? Iya, motor gua. Basicnya apa? Motor apa nih, men? Basicnya ya rongsok sih. Rongsok motor gua rongsok, ini asli mau rongsok. Kalau rongsok itu terlalu apa ya? Terlalu ini banget. Jangan pandang rongsoknya, harus pengalamannya, bro. Ini banyak sejarah. Motor-motor jadul ini jenisnya ini motor jadul apaan sih, men? Kalau dari body sih, dari body semua ya. Ini nirunya Honda 70. Oh, berarti ini bukan Honda 70 asli. Bukan asli. Jadi custom gitu ya? Iya. Banyak perubahan lah. Ada yang dirubah dan diganti gitu kan. Bagian depan aja kan gua pakai Supra bagian depan. Belakang kan beda-beda. Kenapa juga kan sebenarnya udah nggak boleh nih kenapa kayak gini ya. Dilarang banget ya. Polisi kadia kayak mah. Langsung aja. Kita kan hobi, membarukan hobi, tapi ada manfaatnya, bro. Nah, ini di sini nih gue pengen memperkenalkan nih. Jadi kebanyakan orang sih kan menganggap apaan sih lu motor-motor kayak begituan ya kan. Faedahnya lu itu apa di kegiatan itu? Kan bagi kebanyakan orang ya yang lebih ke menilainya gitu ya. Makanya nih, jadi lu suka motor jadul tuh dari tahun berapa itu? Pertama suka aja dulu. Belum punya. Suka dulu dong pasti. Ya, belum punya dulu. Awalnya gimana lu? Gua dulu tuh sering ikut-ikut sama anak jadul tuh kan, pengen banget pengen punya gitu. Itu lu nggak punya sama sekali. apa ya? Cuma ikut-ikut doang lah gitu. Modal pantat doang lu di belakang gitu ya. Terus pengalaman nih gua bandingin sama kayak anak racing, terus anak-anak anak motor beat apa gitu lah semacam. Motor itu sih lebih ke apa ya? Hilux lah gitu kan. Motor modern ya, atau yang modern pabrikan sekarang lah. Kan kalau Honda 70 ya lahir 70 berarti kan. Ya. Mungkin itu. Iya. Lahir 70 tahun 70-an gitu ya. Motor lama lah, awas. Ya kan kebanyakan orang ngapain sih lu ke jadul kan kayak apa ya? Ibarat kan terkenal banget namanya motor dulu ya. Terkenal banget ya, mogok-mogok gitu, ribet lah. Kan orang sekarang kan nggak kebanyakannya dia nggak mau ribet-ribet gitu, yang penting bisa gas aja gitu. Lu gimana sih? Justru salah. Gimana itu? Orang yang yang bawa motor jadul itu setia, men. Yang rusak itu diperbaiki bukan diganti. Itu mungkin setia di kata lu aja kan. Nih, gua bandingin ya dari anak racing, anak Hilux, motor-motor modern lah gitu ya. Semenjak gua ikut-ikut sebelum punya motor tuh ikut-ikutan nih. Gua bandingin. Kayak anak racing semacamnya. Iya, terus kita tenar di tongkrongan, cuma di tongkrongan doang.
Oh, ibaratkan ngebandinginnya gitu ya. Jadi Iya. kalah pamor lah ibaratkan Kalah sama pamor. yang apa penggiat motor-motor modern gitu Nah. kan ya. Terus kan kalau naik racing nih, Aha. udah kita truknya liar kan di jalanan, mengganggu masyarakat. Nggak ada faedahnya lah. Nah, gitu nggak ada kan. faedahnya. Bukan maksudnya bukan menjatuhkan naik racing ya. Ya bukan. lebih ke apa ya? Ya emang yang kita pandang ya emang kayak gitu. Nah, sisi positif aja nih. Sisi positifnya aja. Ah. Naik racing kita nongkrong nih. Pas waktu ada polisi, itu udah pasti pada lari. Nggak ada yang inget temen. Emang kalau jadul nggak kayak gitu kan? Nggak ada, men. Kenapa itu? Ada polisi datang gitu, ya udah kita mah pelan-pelan aja, duduk santai. Kenapa ditanya? Ya udah jujur apa adanya. Jadi bilang gitu. solid dia lah gitu. Ya. Yang penting lu tongkrongan itu tidak adanya melanggar hukum lah kayak Nah. gitu ya lebihnya kan. Dan ini juga apa ya? Ya kan lu motor jadul, lu bikin jadul kayak gitu. Itu komunitasnya ada tuh, men. Banyak, men. Sekarang udah kebikin dari Sabang sampai Merauke itu udah ada. Ya kayak ini ya, yang gua tahu kan jadul mah kebanyakan ratnya itu dari Vespa ya kan. Dari motor Vespa dia ya lu akui banget lah dia Ya, kesolidaritasnya ketika jalan tuh. Motor-motor kayak begini juga ada gitu. Ada. Tinggal solid-solid kayak gitu. Ya ini juga gabung, Iya. kalau di jalan itu gabung sama Vespa juga gabung, ikut. Hmm. Nyatu. Pokoknya motor lawas lah, motor dulu itu. Yang lu nih, lu punya motor ini di tahun berapa ini? Ini motor masih baru sih. Baru jadi, terus gua kena musibah, tabrakan, men. Ya baik dulu, terus gua cut dulu nih. Lu pertama lu megang jadul nggak mungkin ini kan? Enggak. Apa pertama itu tahun berapa lu megang motor itu motor apaan gitu kayak gimana itu? Pertama itu gua pakai motor Legenda. Legenda yang Honda ya. Ya, yang Honda, Legenda. yang biasa, masih standaran itu semua. Legenda standaran. Tahun 2017. 17. Masih baru lah gitu. Kan. 17 ya. Lama tuh gua vakum karena gua kerja keluar kota. Oh iya, berarti itu cuma sekedar hobi aja gitu ya. Sekedar hobi. Lu tinggalkan tuh dengan jangka berapa tahun dan lu kembali lagi ke jadul itu. Hampir 3 tahun gua tinggalin itu. 3 tahun gua. Lama juga ya? Lama. Cuma kan namanya saudara, kita udah banyak saudara nih. Ditanyain nih kemana aja nih, bro? Itu langkahnya di situ Iya. kita. Apa nyelam terus dan nggak muncul. anjing iya terus. Saking kangennya mereka tuh pada datang kan main, nyaba. Dan kalau pandangan gue sih men, kayak misalkan apapun itu komunitasnya, kalau kata gue sih nggak penting. Yang tujuan utama itu yang lebih silaturahmi ya. Saudara. Nambah lah koneksi dari lo mengantarkan lewat si jadul ini, motor ini. Sebenarnya kendaraan itu bukan formalitas lah, kendaraan itu. Yang penting saudaranya itu. Apa ya, biar lebih ada dongkrakan aja gitu Iya. ya kan. Cuma kan terasa di hati tuh pengen, oh gue juga pengen nih punya nih motor jadul nih. Iya. Jadi orang-orang malu juga memperkenalkan diri gitu kan. Iya. Itu kan motornya apa gitu kan. Dan juga ada kopdar juga gitu dong. Banyak sering kita hampir tiap bulan tuh ada, kadang-kadang tiap minggu juga kadang-kadang ada yang barengan. Iya. Cuma kan kita anggota kan dari anggota nih ya, misalkan ada yang bareng tuh kita bagi aja dari anggota tuh. Kalau ada yang bisa datang ya datang gitu kan, menjaga silaturahmi lah. Oh ya, balik lagi nih, ketika lu vakum selama 3 tahun karena lu kerja ya kan. Lu megang di jadul itu ada setahun sebelum lu kerja. Ada setahun. Itu motor Legenda itu. Dan 3 tahun itu lu begitu itu langsung balik ke Legenda itu, apa lu ngejual atau bikin lagi gitu gimana men? Enggak, pas gue pulang itu motor udah nggak ada di rumah, udah dijual. Udah dijual. Tanpa nggak tahu juga gue dijualnya. Udah dijual pokoknya. Walaupun lu udah kerja itu lu pengen balik lagi ke jadul itu. Nah, kenapa apa gua itu? pengen ke jadul itu? Karena gue bandingin dari anak-anak yang semacam anak nongkrongan lah gitu. Cuma di jadul kepake sama gue tongkrongan itu. Ketemu lah gitu ya, Ya. ketemu jati Sak lah di hati jati itu. itu. Langsung gitu tuh. Akhirnya apa? Pokoknya kan. Posisi kita nih nongkrong nih, solid bareng-bareng. Ada keluarin, nggak ada ya cari bareng-bareng. Nah, di situ jadul itu kepakainya. Jadi lu lebih dapat ke situ. Jadi kalau masalah motor keren atau gimana ya persetan lah. Nomor 2 lah no, itu Kalau gitu mah ya. Hmm. Kumaha duit sih kalau motor makin ini mah ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan banyak saudara mah men, jadi lu kemana-mana aman lah, punya kenalan gitu. Ya ibaratkan nyari kayak gini buat cari musuh mah kayaknya nggak seru banget Nggak seru. ya. Nggak gampang nyari musuh dari Terus gua saudara bandingin itu gini tuh men nih, ya. kan Iya, kalau iya. bukan bukan mencela nongkrongan yang lain ya gitu ya. Kebanyakan ya. Kebanyakannya nih. Pukul rata ini. Dari racing aja, dari racing nih. Iya. Dari racing misalkan dari racing nih. Kita nih balap liaran gitu ya kan, semacam liaran bukan resmi nih mah, liaran. Kita balap dapat tenar, kalah jadi musuh.
Dan kayak gitu. Jangan balap-balap juga banyak banget sih ya insiden-insiden kecelakaannya kayak gitu ya. Ya ini mas ya mungkin di pandangan lu kayak gitu ya lu juga masalah hobi kan dia kan beda-beda. Ya semoga aja gitu jalur mereka ke hal yang positif ya kan, balik lagi ke situ ya. Dan juga apa sih suka dukanya lu itu apa sih di jadul ini? Kalau menurut kata orang sih pandangannya gua kan sebagai nggak tahu banget nih tentang jadul nih. Sebelum lu ceritain apa itu jadul itu kayak gimana gitu kan. Lu ngapain sih ngitung-ngitung motor gitu kan? Apa ngabisin duit buat ngitung motor ya kan? Yang lu dapat tuh apa cuman sekedar tenar motor doang ya bagi orang awam nilainya. Dan lu ada kegiatan positif apanya gitu dari si motor ini gitu ya? Ya alhamdulillah semenjak gue pegang jadul nih dari dulu gue ikut tongkrong-tongkrongan jadul itu dari dulu tuh ya Pak, nggak pernah yang namanya diusik, dikejar-kejar warga, diomelin warga, nggak pernah. Karena ya. Apa? Kita tuh ada semacam acara lah. Mau itu set kopdar atau dari bendera masing-masing itu ada kepakainya apa? Kadang-kadang kita itu ada ngadain kayak semacam sunatan massal. Oh lebih apa sih ke sosial ya? Ke sosial. Terus kadang-kadang kegiatan sosial. Kayak kemarin aja nih, bukan waktu ini ya. Kemarin waktu ada tsunami daerah kita lah, di Anyer itu kan. Yang tahun 2019 atau berapa gitu ya? Iya. Segitulah. 2020 lah. Mungkin segitulah. Ada tsunami. Kita tuh ada dari anak jadul tuh ada klub kan, ada bendera, grup dari mana-mana itu. Ke klub kan identik ya, klub motor kan identik bangetnya dengan gangster sih ya. Kebanyakan mungkin lo coba ceritain apa lo klub apa lo ini di jadulnya apakah semacam kayak gangster gitu? Nggak ada. Malah kita sama namanya aparat sama polisi itu berbaur ya. Dan apa kita itu masih butuh mereka. Dan juga lo juga menggunakan motor juga nggak buat ugal-ugalan kan, pakai safety reading juga lo kan, helm gitu ya kan. Minimal ya kita itu jalan itu ada kawalan lah. Kalau mau ke jauh apa gimana kan gitu. Jadi biar aman, cari aman lah pokoknya. Kalau bukan cari musuh di jalan ya kan. Kalau gangster sih ngumpul nih kopdar ya. Di mana nih gua pengen ngegorok leher orang. Iya. Pasti cari orangnya nangis. Ya. Apa ya? Sering terjadi sih di kota-kota besar kayak gitu. Bangsat-bangsat gitu ngumpulin orang nih gitu gini menyerang gitu. Ya, pas udah cabut atau lah orang tua lagi juga yang gitu. Kira ketangkap nangis ngomongnya. Enggak ikut-ikutan Pak. Jadi nggak gua sih yang gua tahu sih yang lebih lengkap jalur kan gua kurang banget nih. Yang gua tahu tuh sih lebih ke Vespa. Apa sama aja kayak Vespa kayak gitu ya? Sama aja. Jadi lo di mogok di jalan atau gimana itu ada yang nolongin kayak gini gitu. Banyak. Gua punya pengalaman nih. Waktu ini gua bawa motor ini. Bawa motor ini waktu masih PP Tangerang, gua kerja di Tangerang waktu itu. Tangerang. Dari Cikesal. Anjir, 2 jaman lu kurang lebih ya. 3 jaman. 3 jaman di Tangerang itu. Terus bawa motor ini posisi kan jauh dari rumah gua, putus rantai itu di daerah Belah Raja. Banyak banget problem gitu ya. Nah, terus putus rantai. Posisi jam 2 malam. Gua minta jemput kan? Ini hari ya. Minta jemput nih ke rumah. Gak mungkin kan kejauhan. Dan juga pasti ada pada tidur lah jam-jam istirahat. Gua paksain nih jalan kaki sambil dorong motor nih, cari bengkel. Itu nggak ada yang buka. Itu Tangerang mana tuh, Men? Begitu lu langsung itu. Gua kerja di Tangerang di Cipondo. Putus rantai itu di Balaraja. Dan lu ngedorong itu dari Balaraja ke nggak jauh sih, gua cuma nyari bengkel sekitar di situ doang. 5 menit mah dapat lah. Dapat lah. 10 menit mah ya. Itu nggak ada yang buka. Ya udah akhirnya Pak, udahlah cobain ini nih. Gue cobain tuh pertama kali tuh gue cobain di jaring dari jadul itu. Gue buka di grup tuh, gue share. Grup apa nih? Di Kopdar Gap. Di Facebook atau bukan di WA? Lebih ke WA gitu ya. Terus gue share nih, gue putus rantai nih di sini daerah sini nih. Itu nggak lama men, nggak sampai setengah jam, cuma 15 menit men. Ada yang datang nanti 3 orang situ. Motor gue dibawa ke bengkel, langsung diganti rantai. Di situ lu posisi nggak ada duit? Nggak ada duit sama sekali. Dan orang itu yang ibaratkan lu gak kenal ya? Nggak kenal. Bukan temen apa ya, kayak teman bermain atau enggak? Karena cuma sekedar kenal di motor itulah. Dan itu juga asa-asa lah ketemu juga mungkinnya pas satu acara-acara gitu. Nah itu apa ya, bukan teman deket tapi dia jiwanya gini banget ya. Solid man. Solid. Jadi, ya dapet pepes pasti ya. Kebantunya apa ya, kita tuh bukan manfaatin grup ya, bukan manfaatin. Cuma kan posisinya kita kan lagi susah itu ada aja, kalau kita banyak saudara itu ada aja yang bantu. Jadi mungkin juga lu juga kalau ada yang di jalan kayak gitu lu juga sama juga respect. Yang penting lah sama-sama saling lah. Saling ya. Dan
lu di Jadul ini udah jarak dari ke arah ke Jawa dan arah Sumatera. Kalau Jawa dulu nih, lu udah sampai mana nggak bawa kabunya? Kalau Jawa gue baru sampai ini ke daerah Bandung sama Labuan. Itu lu main apa ke acara? Main Pas ke Bandung? main Bukan acara, bukan ada agenda acara, bukan? bukan. Kalau hangout aja weekend gitu ya? Ya. Kan? Terus? Kalau acara-acara gitu gue belum ke jauh sih ini motor. Belum ke jauh. Soalnya kan masih banyak trouble motor. Dan lu juga nggak mau tuh ngilangin Jadul ini gitu dari kehidupan lu, kenapa lu nggak bisa? Susah gitu, men. Udah nyatu. Nyatu mah bahasa Sundanya ini Makan. ya Kadang gitu sehate segeti ya kan. Udah susah. dalam. Kalau mau ninggal Jadul nih dari kemarin aja pas gue kecelakaan tuh udah hancur ini motor. Kenapa gue perbaikin? Kan gitu aja. Udah boboh banget gitu ya. Sudah banyak wawasan di motornya, banyak wawasan. Kayak semacam gue nih. Walaupun cuma kenal di sini-sini aja, tapi kita punya grup keluar kota apa kemana kan kita. Kayak gue nih, gue kan anak rantau nih, sering kerja keluar kota. Walaupun motor gue di rumah, gue di luar kota sono, gue share grup itu, mereka datang nyamperin. Walaupun lu nggak bawa. Walaupun gue nggak bawa motornya gitu ya. Tapi sih ada sebagian oknum juga yang bangsat juga ada sih ya. Jadi memanfaatkan suatu klub gitu ya demi buat pribadinya ada gitu. Bukan mau apa ya? Ada bukan ya. mau mencela anak-anak sekarang nih. Ya itu Anak-anak ya sekarang. lebih ke adanya gitu aja gitu kan. Apa men? Gue cuma apa ya buat anak-anak sekarang tuh gue titip pesan lah. Yang Ngomong dong, ngomong dong. Yang gedein bendera itu yang dulu itu ya senior lu. Coba tolonglah lu hargain. Mereka Ya, itu udah berbaur loh. udah capek ngerakit itu tentang silaturahmi lah Iya. ibaratkan ya. Anak-anak sekarang mulai ngacak-ngacak nih. Kacak-kacak jadi di jalan ya udah los aja gitu. Bukan masalah gitu, jadi apa ya semacam kayak cuma pengen tenar lah. Lebih ke eksistensi ya. Ya, cuma buat Lebih ke gaya-gayaan doang. eksistensi. Jadi gue punya Jadul nih, ya gue pengen lebih ke sohor, lebih ke itu ya. Cuma pengen terkenal doang lah. Gua pegang motor ini nih. Yang utama kan yang paling dijunjung tingginya itu lu silaturahminya itu kan. Iya. Ya, jadi gua cuma titip pesan doang buat anak-anak sekarang itu kalau pegang motor nggak apa-apa lu mau motor apa kayak seenggaknya lu hargain yang tua-tua, yang dulu-dulu itu ya yang bikin bendera kita semua itu ya dari anak Jadul, anak racing segala macam itu Pengen kekeluargaan Nah, ya, udah itu. capek-capek, udah gimana ya, Nah. tapi kan yang ngacak-ngacak ya kayak gitu. bukan apa-apa, posisinya gini loh. Kalau lu tuh akhirnya bersaudara, lu posisi susah di jalan pun pasti mereka tuh pasti bantu, nggak bakal diam, pasti bantu. Jadi baik lagi buat kesadaran diri kita sendiri dulu. Iya. Balik lagi ke yang topik yang utama lagi, kita terlalu banyak berlebar-lebar. Ibaratin kalau diceritain semua nggak cukup seminggu kayaknya ya. Cukup. Jadi kita persingkat aja ya kan. Soalnya pengalamannya waduh. Cerok nama beak lah. Nah lu udah 3 tahun nih kan lu pakai Astra ya. Apa legenda ada legenda. Dan motor ketiga lu apa? Dulu di motor Jadul ini. Motor kita sama, basic legenda cuma gua bikin tambah body sama gua cat warna merah pakai stang di atas. Stangnya ke atas gini, stangnya gini. Stand monkey gitu ya. Iya. Stand monkey ya kan kayak gini gitu. Ke atas. Nah, udah dari itu ke Baru ke ini ini terakhir ini. terakhir. Dan lu juga nah, lu udah cerita yang sekarang aja ada nih ya. Si motor ini lu udah berapa tahun lu berapa tahun nih sama lu nih mengabdi ke lu nih si motor ini nih men. Kalau motor ini kita hitungnya baru sih, Bang. Baru Banget. barunya aja tahunan kayaknya. Oh, 2 tahun. Barunya 2 tahun apalagi lamanya. Karena ini sempat vakum sama berapa bulan ya? Hampir 3 bulan. 3 bulan. Lu gawe juga? Gawe. Nah. Ya pokoknya semenjak gua habis kecelakaan, motor ini kan hancur. Lu Kecelakaan gua gitu. Kecelakaan ngambilin anak orang apa kecelakaan apa nih? Bukan, men. Kecelakaan motor ini gimana Kecelakaan. ceritain dong. Waktu itu pasti gua pulang dari pantai. Pulang dari abis weekend Masih main ya. Sama siapa nih? Sama teman gua. berlima, bersepuluh atau berjuta-juta selempeng. Berangkat ke sono banyakan. Berangkat itu banyakan gua ke sono. Cuma Banyakannya berapa? Banyakan kan umum, men. hampir 10 orang. Berangkat itu hampir 10 orang. Cuma posisi gua pengen pulang cuma berdua. Pengennya pulang itu terakhir gua berdua. Kok sama cewek? Enggak ada cewek, cowok semua. Oh, kejauh-jauh gak bawa cewek. Temen lo terus Karena kan gak mau, tanggung jawabnya besar men bawa cewek itu, waduh. bawa perut.
Ya. Minta jajan. Nah, itu yang paling penting itu. Apa ya? Bukan hal lazim juga ya, benar Sob? Iya, betul, Kalau betul. bawa cewek juga zaman sekarang gimana ya? Ya faktanya kayak gitu sih, men. Nah, itu makanya. Lo apa ya? Kalau menurut gue sih kayak kejauh-jauh tanpa dekapan seorang wanita kayaknya selalu hambar juga sih lo jalan-jalan. Terus men lo berdua sama temen lo. Pengen gue nikmatin pagi tuh, momen lah gitu di pagi hari tuh. Cuma posisi temen gue pada ngajaknya pulang pagi, subuh ngajak pulang. Gue kekeh sama temen gue berdua itu. Pengen gas gitu ya. Paling pulang pagi aja. Jam Sekitar jam 8 gue pulang di itu. Pantai Anyar. Pantai 8 apa Anyar. nih? Ya Batu Saung. 8 pagi apa malam? 8 pagi Pagi lu pulang nih. pulang. Heeh. Nah posisi pulangnya emang susah sih. Posisi di situ udah nggak tidur sama sekali. Wah, oceng ini mah, oceng nih. Abis merah-merah paling kan atau tuh ya tuh kayaknya. Biasa lah. Ya. Jangan dikit. Terus men. Di situ posisi gua anehnya di situ tuh nggak ada yang tahu, entah itu gua dibonceng entah gua yang bawa. Dalam kejadian itu, kejadian itu daerah mana lu? Di Padarincang Pada rincang Ciomas. Ciomas terus bangun itu gua di rumah sakit. Pas Wah. bangun di rumah sakit di UGD. bukan men, cuma di Rumah sakit mana? Padarincang. Sekarang Padarincang lah tepatnya. Oh, jadi lu ketika lu kecelakaan lu nggak sadarkan diri. nggak ada yang sadar, Temen lu juga itu berdua. sama itu. aja berdua nggak ada yang sadar. Emang parah lu sampai segitunya gitu tuh. Nggak tahu, nggak ada yang tahu, aneh itu nggak ada yang tahu. Tapi lu intinya pingsan berdua, lu Pingsan. ada tahu sadar ada di tempat rumah sakit. Nah di rumah sakit itu gua udah dirumung sama orang, Di rumah. digotong-gotong itu dibawa ke rumah sakit, dalam itu udah Dikerumunin. dikerumunin. Kerumung apa nanti kalau bisa apa sih dirumung gitu. terus. Itu. Dari situ kan posisi temen gua emang kena patah tulang. Patah ada tulang ini. Parah betul ya. Patah. Terus. Dari situ gua langsung dibawa ke Baros. Dan lu? Gua alhamdulillah nggak apa-apa, cuma cedera tangan, ini sama kaki. Oh, ini kalau sampai pingsan kayak gitu masih kayak daleman lu ya. Daleman. Posisi itu udah pingsan tuh, gua kagetnya liat temennya gua karena apa? Posisi gua liat badan gua tuh nggak ada yang lecet, karena gua rapi pakai sweater, pakai celana, tapi nggak ada yang kotor sama sekali. Anehnya nggak ada yang kotor. Oh, nggak ada yang kotor. Nggak ada yang kotor. Nggak kotor. Gua kaget temen gua mau diperbang di tangan itu. Gua bangun sekaligus. Dia belum bangun. Belum. Lu duluan. Gua dulu bangun. Pas gua bangun, kaki gua sakit. Nggak taunya, gua juga kena di kaki, bagian kaki di sini. Nggak bisa bangun. Kira ini malu lu juga nggak Nggak masuk- apa-apa. nggak, maksudnya nggak masuk dalam tragedi itu. Nah, kira ini ya. kayak mimpi lah, semacam mimpi gitu kan. Oh, Akhirnya gua samperin teman gua. Gua liat tangannya gini, nggak bisa gini dia. Pas gua liat, gua buka gini, ini patah dia. itu dalaman aja. Tulang. Tapi kalau luarnya gimana dia? Nggak ada Oh, cuma pala lecet gitu. lecet di sini doang, bagian lutut. Nggak Lebih seberapa ke dalaman lah ya. Iya, lebih ke dalaman. Udah dari situ temen gua sampai berapa hampir 1 bulan lebih dah di Baros itu. Satu bulan lebih. Dan parah berarti ya. Iya. Oh, kayak gitu. Dan lu kondisi motornya kayak gimana? Kondisi motor kan? Kondisi motor gua nggak ngeliat motor. Enggak yang udah yang pas udah ini maksudnya apa aja yang bagian rusak. Sekarang kan bagus lagi nih. Lu benerin lagi. Dari kepala, segitiga, pelek, sumber itu hancur. Sama belakang semua hancur. Berarti lu nabrak berarti itu adu kebo berarti lu Ya kalau adu kebo, lebih ngantem,nya apa ya maksudnya? Hajar lah gini sama mobil, bukan sama motor lagi. Enggak kecepatan tinggi tapi. Enggak, pasti motor gini emang buat enaknya buat nyantai. Enggak pernah lu ngebut-ngebut gitu ya. Enggak lah. Ya kalau motor-motor matic mah kisaran 30 ya. Iya. Terus. Buat santai. Di situ emang salahnya si supir juga kan. Mobilnya ada muatan. Dia bawa dump truck. Mobil truk gitu ya. Ya, mobil gede gitu lah semacamnya. Terus Pas tikungan kayak gini nih. Tikungan gua turun ke bawah, dia gua nggak naik ke atas. Dia ambil lu kata siapa? Kan lu kan pingsan nge. temen gua yang bawa kan, gua di belakang kan. Oh, dia ngerasa kalau dia Iya. kalau lu enggak. Supir juga bilang. Supir juga bilang. Udah akhirnya di situ kan kena. Terus Langsung gua dibawa katanya dari soal itu gua yang ngasihin temen gua. Temen gua hampir lama itu. Gua ngerasain lah. hampir lewat kayaknya mungkin. Hampir lewat. Orang pasti di situ dipingsan, pas pingsan itu parah men. Oh, kayak gitu ya. Dan lu apa ya, men? Yang itu suatu kejadian duka lu ya di sini ya kan?
senangnya lu udah ceritain tadi dalam apa berbaurnya dan lu keluar di situ. Apa lu nggak kapok gitu lu udah jadi kayak gitu? Enggak ada enggak. Itu sih jatuhnya itu mah kecelakaan biasa, kecelakaan gua dari si Jadul sih. Ya, yang bikin terharunya gua kecelakaan di Ciomas dan pada Rincang Ciomas. iya tuh. Yang dari sono itu pada datang ke sini. Teman-teman gue yang dari sono. Respect lah kalau gitu ya, ada sosial gitu ya. Jadi karena di Jadul itu ya. Iya. Padahal lu main ke sana juga Jarang. Enggak maksudnya atas nama lu buat weekend biasa aja, Iya. bukan acara-acara suatu ngopi. apa sih klub gitu. Ini mah di luar lu lah gitu. Tapi Iya. orang-orang yang sama satu hari lu ngebantu lu dari situ Nah, kan. Asik banget sih. Nah itu tuh men, yang positif kayak gitu. Jadi lu apa ya? Bukan suatu komunitas, lu masuk ke klub, lu bukan masalah nyari eksistensinya. Jadi kayak gini nih. Yang Nilai positifnya lah ibaratnya kan. Iya. Dan dulu juga di Jadul ini bisa pernah bawa bidadari atau dapat bidadari di jalanan gitu apa gimana? Soal percintaan aja. Pasti ada dong momen percintaan gitu. Terang gua kalau masalah cinta-cinta itu mananya belakangan cinta-cinta itu. Apa ya? Lebih ke private banget kayaknya. Bukan masalah private. Cuma gua sekarang mikirnya tuh malas. Pengalaman dari Akang Buluk ini. Nah, itu beberapa masih panjang juga ya. Masih jadi panjang. kalau ceritain mah setelah capek liur aing. Mau lagi seminggu. enggak sawah 2 kota. Dan itu udah ada sukanya, ada dukanya tentang Jadul yang dia menurut dia sendiri nih ya, atau gimana nya. Tenyawa paedah ka jeung dararia mah paedah atau enggaknya bodo amat. Gimana penyimak sih. Nah, mungkin gua bakal masukin aja satu lagi nih temen lu, partner lu dalam perjadol jadwal ini. Nah, ayo langsung yuk. Ayo men, sini men. Masuk men. Masuk. Masuklah sini. Podcast dulu. Sini nih. Nah, nih langsung aja. Muat. Boleh. Nah, ini jadi kawan gua ini, kawannya masih satu komunitas apa gimana, Sob? Masih Satu ya, masih satu aliran. satu klub lah. Wih, jangan panjang-panjang, perkenalkan diri dulu ya dong. Nama lu siapa? Lalu sebagai apa? Pemimpin kah? Apa gimana tuh? Gitu kan? Kenalin dulu dong, men. Nama lu. Sekarang malas sih ngenalin diri sendiri tuh. Jangan so artis anjing. Nah, so jadi anonimus gitu biar orang mengenali diri lu. Padahal lu nggak ada pedanya di hidup ini. Biasa. Ya kenalkan dulu, kenal dulu nama lu siapa? Instagram apa, men? Gua kagak pakai Instagram. Kagak pakai gua. Bukan anak kekinian banget sih ya, nggak masuk. Bukan circle kita lu kayaknya. Ya udah namanya langsung, nama lu siapa? Panggilan lu di Nama ya. Nama gua Adrian. Keren juga. Boleh. Cakep ya. Kalau panggilan apa panggilan lu, men? Apa ngap? Biasa rekan-rekan manggil apa ngap? Biasa lah. Bayong ya. Nah. Bayong udah kayak lauk gitu. Ya. Iya, begitu. Nah, udah kita apalah arti sebuah nama, ya kan? Nah, jadi gua mengundang dia juga salah satu member dari Kopaska ya, dari Kopaska. Dan lu juga kebetulan tadinya pengen bawa motor dia ke sini nih. Motor apa sih lu di Jadul, men? Motor Honda GL tahun berapa ya? 94. GL mau motor tukang sosro teh baru lama. Metaris. Dari sosro. Nah, lalu itu udah berapa tahun apa lu sama semainnya gitu, satu apa namanya, satu angkatan dalam dunia perjadulan itu, men? Satu angkatan sih. Sama Buluk ini. Iya. Satu angkatan, satu perjuangan. Dari motor lu pasti kan ada dong suka duka lu ada di Jadul. Tadi kan Arif kan udah ceritain nih beberapa suka dukanya, segala profilnya, apa faedahnya di motor itu. Ini menurut pandangan lu gimana nih, men? Mau nanya sukanya dulu apa dukanya nih? Mungkin lebih ke dukanya dulu ya, lebih dramatis gitu ya. Dukanya. Apa ya tuh dukanya lu? Dukanya tuh gimana ya? Kalau kita ada acara gitu ya, acara touring keluar, paling trouble di jalan gitu. Apa namanya? Iya. Rongrongan dari motor personal ya, dari lu gitu ya ibaratnya. Pasti ada aja tuh ya. Ya, paling gitulah. Itu dukanya. Gitu dong. Garing anjing. Ya udah, sukanya apa nih? Udah sukanya aja lah. Dukanya terlalu dramatis banget kayaknya. Ya sukanya banyak sih. Kita keluar banyak apa tuh? Banyak jejaring. Nambah wawasan kita, nambah peduluran. Jadi banyak sih. Jadi nggak jauh beda dari yang tadi Buluk katakan juga ya, nggak jauh beda ya. Nggak beda gitulah. Tapi kan mungkin ada sedikit perbedaan lu. Kenapa sih lu, kalau menurut lu nih, lu pengen ke Jadul tuh apa kalau karena lu suka motor banget, apa lebih ke silaturahmi, atau lu
yang lu bisa narik nih ke jadul nih? Apa buat eksistensi, buat asal gimana ya, punya nama gitu lah, atau gimana menurut lu nih? Ya enggak sih gua. Kenapa lu bisa suka sih motor yang tentang motor rongsok ya kan, lebih ibaratnya motor lama lah gitu. Kenapa lu nggak pakai motor modern ya kan, yang langsung gas deret ya kan? Kenapa gitu? Awalnya gue sih terjun ke dunia motor klasik tuh awalnya tuh hobi gitu, hobi sama motornya. Pernah lihat tuh ya orang tuh bawa motor-motor jadul, cakep amat. Dan gue dulu tuh apa ya? Sebelum terjun di dunia klasik kan gue main di bengkel gitu ya. Racing lah, racing. Oh jadi awal lu nggak langsung di jadul itu Pak, ada di racing. Iya, apakah sama Mas dulu kayak gitu? Sama. Satu aliran ya. Dari racing ke jadul gitu kan. Dan Jadi pengalaman, cari pengalaman dulu kita modalnya. Iya, di situ. Terus dari pengalaman bengkel itu kenapa lu jenuh di racing sih? Padahal makan lu satu ini, kenapa lu jatuhnya mantan dari dunia racing balap gitu ya kan? balap liar gitu ya. Kenapa lu bisa ke jadul itu? Apa tertarikan karena dia orang gitu yang bisa membawa lu pengen banget nih melenceng dari racing lu ke jadul? Iya, yang pertama kan itu awal karena hobi gitu ya, hobi sama motor klasik. Nah, terus kalau awal sih lebih ke motor ya kan? Iya, awal klasik. Terus gua awal kan nggak langsung punya motor klasik sih, nggak langsung itu ikut-ikutan dulu gitu sama rombongan motor-motor klasik. Oh jadi nggak langsung punya bonceng-boncengan lah gitu ya? Nah, boncengan. Gitu. Karena gua kalau ikut acara tuh sebelum punya motor klasik ya pakai motor biasa, motor di rumah gue ikut gitu. Ya gitu. Iya. Touringnya ya, turuk miring. Tapi sambutannya itu kan. Jadi ibaratkan secara tidak langsung lu ngumpul sama anak jadul merasa teracuni gitu ya. Jadi membawa efek lu, jadi gue pengen nih jadi kayak gini gitu ya. Asik gitu. Awal kan ikut-ikutan kesana-sananya kenapa nyaman gitu. Kayak gini asik. Ya gitu, awal kan lu juga kayak orang-orang gitu. awam gitu. Pemikirannya sama mungkin, apa sih motor-motor kayak gitu. Ya kan ibarat kan kaget ternyata si motor jadul ini bisa menjalin silaturahminya. Nah, dari situ mungkin lu nggak nyangka juga kan. Awal-awal sih komunitas apa sih motor-motor gitu, ternyata sama awal bertanya-tanya kayak gimana sih dunia klasik ini. Awal lebih yang nggak munafik juga, melecehkan lah gitu kan awalnya kan. Wajar. Dan pas gitu lo ngalir gitu kan, ibaratkan ikut lah gitu. Nah situ kali ya ternyata dari situ. Dari tahun berapa sih lo? Belum lama sih, kalau gue tuh baru berapa tahun lah. Ada kali dua tahunan lah terjun di dunia klasik nih, motor klasik ini. Berarti masih lama dari Buluk dulu ya? Sama lu ya sama dia. Dan ini salah satu member dari lu, apa ada ketuanya apa lebih ke apa itu? Kalau member kita sama-sama member. Kalau ketua itu ada. Itu harus ada sih emang, bukan karena ketua itu harus ngeking, ibaratkan adalah yang ngarahin gitu. Kayak gitu ya. Dan lu nyaman ya di dunia jadul itu ya? Nyaman. Kalau enggak pribadi nyaman. Apa kalau sama aja kayak si Buluk tadi berkata lu kan, lebih apa sih si motor itu pengantar untuk silaturahmi? Iya, jadi ya kan? Motor cuma sarana gitu ya, jembatan lah. Emang seru sih, emang banyak orang, banyak kumpul kayak gini. Jadi bertukar pikiran lah gitu kan ya. Gitu. Di balik tongkrong itu kan ada faedahnya. Kalau jadul ada faedahnya. Banyak manfaatnya sih. Kalau masalah negatif lah ya itu masing-masing ya kan. Masing-masing gimana orang ya kayak gitu banget udah kita mungkin cerita lu nggak jauh beda lah apa yang Buluk katakan ya kan, kayak gitu ya. Apa ada tragedi Buluk tadi cerita ke gua, dia ada tragedi apa lu tadi tabrakan itu ya? Pernah kecelakaan. Kocak itu ya. Lu buruknya apa itu? Dari motor lu nih. Apa ntar lu kan kalau Buluk kan dia apa lu motor apa sih lu pertama lu bawa pakai itu? Legenda iya, kan pertama. Grand. Kalau lu? Gua awal megang itu motor Super Cup 700. Super Cup itu motor apa? Iya, kayak Honda 70 sama kayak itu. Iya, ada. Super Cup 700 itu awal megang tuh gigi 3 kalau nggak salah. Udah dari itu ke lama kelamaan gua tuh pengen ganti ya, pengen bosen lah gitu, pengen ganti motor gitu ya. Pengen nyoba yang mesin berdiri gitu. Iya. Nah, gua lama tuh pengen motor kayak CB lah. Awal pengen CB gua tuh. Ya, tadinya gua pengen CB tuh. Emang jadul banget CB sih kelihatannya. Iya. Kayak CB apa ya? Gua pengennya dulu tuh awal CB-nya CB Glati. Cuma kan gua pengen udah lama gitu ya. Cuma kan belum punya rezekinya gitu. Dan lu di gitu di Honda Super itu, lu berarti di jadul tuh udah megang berapa motor kayak jadul?
Kalau kesini 2 lah, baru 2. Baru 2. Berarti masih banyak kan lu ya? Lu apa 3 apa 4 nih? 3. Begitu-gitu aja motor bebek semua. Tapi yang jadi cuma 1. Motor 3 tapi jadi 1. Nggak melenceng ke lain lagi berarti ya, Pak. Jangan sama jenis, cuma beda-beda ininya. Iya Beda benar. rangka. Beda Rangka tetap saudara katanya. Tapi lu, nah gue mau pertanyaan ke lu berdua juga nih, asmaranya dapet nggak di situ, percintaannya gitu? Yang kamu napik juga lo men, pasti. Dapet nggak lo kalau lo? Tergantung orangnya itu. Gimana ngegocek ya? Soalnya sekarang gini men, nggak apa sih, uang banyak gak ngaruh lu punya cewek. Nah, Kekayaan banyak gak ngaruh lu punya cewek. Nggak ngaruh men. Itu yang ngaruh tuh apa? Bacot anjing. Neng hayu tuh nang kebon neng wayang bacot kan yang utama. Lu gimana pas percintaan lu, dapet nggak di Jadul? ayo Suram. malah dijauhi. Teman-teman sama orang-orang ya enak yang lihat gitu. Ada boncengannya gitu, ada penghuni jok belakangnya. Gue mah paling apa? Laki lagi. Tim bonceng angin. istri. Kalau nggak angin yang dibonceng jas hujan. Apa sih? Gabut juga lu bawa motor sendiri gitu kan. Kalau kita kadang mah Ya, lebih enak sendiri kata gue ya. Jadi touring-touringnya enak gitu, tuh leluasa gitu ke guanya gitu, mau kebut-kebutannya. Mau kemana aja. Ya, nggak BM juga ya kan. Kalau bawa cewek, Boncengan cewek ribet-ribet. Hujan nanti harus kudu di payungan. Payungan kalau sendiri mah Banyak tabas udah. banyak ripuhnya. Tanggung jawabnya gede. Nah, Membawa perut. Bukan masalah perut aja. Tanggung jawab kita kasih makan dia. Nah, iya. Kalau kita minta ke dia ya nggak bakal mungkin. Gengsi. Coba lo. Masa cinta. Soalnya sekarang bukan hal yang ini juga, apa ya? Sekarang banyak sih cewek itu menjajani lelaki. Banyak juga sih kayak gitu, Ben. Di bawah main harga diri cowok kayak gitu. Tapi puas juga lah kalau kalian nggak muna lu anjing. Lu cuma buat modal motor nih, lu ngepegang duit atau apa, lu bawa cewek ya kan, bisa ngebensinin lu, bisa gitu ya, nggak muna anjing. Gimana enak lu, gila. Harga diri mah peak sama cinta mah udah amat bro. Gak usah ngomong-ngomong harga diri sih kan. tapi kagak, kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa katanya. Kalau namanya nggak sengaja gini men, nggak sengaja itu lu ketemu jalan lu boncengin. Tapi kalau lu chatting, lu itu sengaja yang dipinginkan gitu loh men. Nggak mungkin kan lu di jalan lu bawa cewek langsung gitu kan. Iya. Pasti ngontek di mana beb gitu ya. Lu main alasan itu nggak ada bensin, udah aku aja. Wah, anjir. Untung gua nggak pernah. Nanti gue next gue juga bakal apa sih, lebih ke review dari apa sih Honda jadul ya. Honda GL. Ya, motor jadul dulu ya kan. Dan next jadi ini kita ini lebih nanyain ke profilnya. Jadi apa sih ngasih tahu ya yang ilmu yang seberapa ini kita saling sharing aja ya kan. Jadi ingin mengupaskan pernyataan-pernyataan dari masyarakat tuh apa sih jadul itu, apa sih orang nongkrong gak jelas. Ternyata pas gua udah nanya ke mereka orang, ternyata ada sisi positifnya juga di situ kayak gitu. Banyak kebantu lah istilahnya. Ada lah gitu ya. Ya menurut gua semua klub juga ya sama aja sih, harusnya mah kayak gitu ya kan. Tujuannya satu, lebih ke silaturahmi kan. Nggak ada ini mah begitu motor, kumpulan motor malah ngerugiin orang ya kan. Kayak gitu sih kebanyakan ya kan. Ya ini kan sedikit menceritakan gitu, ada nilai positifnya kayak gitu. Apa perlu ada tambahan lagi nih buat pemirsa, edukasi buat pemirsa yang baru atau gimana? Lu bener langsung sampaikan aja. Ya pokoknya mah nikmatin aja lah. Jangan apa ya, maksudnya lu boleh pakai motor apa aja, maksudnya tertib lalu lintas lah. Yang sesuai arahan polisi ya, jangan sampai melanggar ya kan. Tetap safety riding. Dan lu, Bayang, penyampaian buat pemirsa apa itu di klub lu ini nih, yang lu jalanin ini? Ya, gue sih pesennya jangan apa nih? Arogan kalau di jalan tuh. Jangan ugal-ugalan gitu ya. Tetap safety riding itu penting. Helm lah, minimal lah ya kan. Harus itu. Tapi kalau motornya knalpotnya racing mah kudu dibantai kayaknya. Karena banyak juga loh. Kapolda sini dong, alamatin langsung nih. Banyak juga kayak gini nih. Kadang-kadang nih motornya pinjam punya orang nih, dia bawa, dia ketemu lagi sama anak jadul lain nih, digebet sama yang lain tuh, nggak terima, dia kejar. Padahal ada kasusnya kayak gitu. Ada kasusnya. Padahal di kita itu ya kan namanya motor jadul, jarang lah ada klakson ya kan. Jadi kita pakai nyapa itu pakai geber lah, ber.
kalau yang nggak ngerti motor itu dikiranya ngenges aja itu. Tapi ngecengin ya. Iya. tapi wajar aja sih menurut gua wajar gitu. Kan dia kan bukan anak komunitas. Iya, kadang gitu ya. Iya, emang anak komunitas pasti gitu. Iya. Ya harusnya apa sih nggak memahami apa itu Iya. circle ya. Jadi dia nggak paham. Nah makanya di sini kan ya lu kasih tahu lah edukasinya kayak gimana gitu ya. Nggak penting lah lo seumur kayak gimana, kalau misal apa sih namanya kedewasaan mah nggak diukur dari tua muda ya kan. Iya. Kita sama gitu kan kayak gitu ya. Ya mungkin itu edukasi dari teman-teman gua, dan ini siapa Buluk, Ya, Arif ya kan, dan lo Ribayong, mungkin itu ya apa ya sharing-sharing yang nggak seberapa banyak ini ya, semoga aja ya kan bermanfaat bagi lo juga nih yang pengen tahu jadul itu kayak gimana ya kan. Namun kalau pengen tahu itu nama, atau kan dia pengen ngopi sama kali ya, orang cerita ke bedak gitu. panjang. Mari ngopi udah dong. Geser tadi kopi. Jadi si albumnya itu bukannya berapa hari itu ya menceritakan. Aduh, ya udah mungkin gitu aja ya kan, sedikit edukasi dari anak Kopaska ya, Kopaska jadul racing ya, pokoknya mungkin gitu aja. Gue semoga bermanfaat bagi lo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video YouTube ini. Semoga bermanfaat buat semuanya yang ada alam dunia ini. Gue Kemal Comai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal Comai. Kemal Comai. Ya, welcome back. See you again. Dah.